Kepemimpinan secara umum adalah proses kegiatan seseorang dalam memimpin, membina, membimbing, mempengaruhi, dan mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Menurut Miftah Toha, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik secara perorangan atau kelompok. Kemudian George Terry menyatakan bahwa syarat-syarat kepemimpinan berkaitan dengan pengambilan keputusan, antara lain 1. Realistis, 2. Banyak akal, 3. Dapat mengambil inisiatif, 4. Emosional yang stabil, 5. Merupakan seorang komunikator yang stabil. Selanjutnya, yang keenam, partisipatif dalam bidang sosial. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pembuatan pilihan dari sejumlah alternatif. Menurut George Robert Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu atau dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Keputusan lahir dari suatu proses, di mana di dalamnya terjadi diskusi yang intensif, saling tukar pikiran, dan brainstorming yang mendalam dengan analisis yang tajam. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan sangat penting dalam pengelolaan dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin. Adapun hasil dari pengambilan keputusan, yakni aturan-aturan yang akan dijadikan pegangan untuk mengarahkan tingkah laku selanjutnya. Fokus pengambilan keputusan adalah pada kemampuan untuk menganalisis situasi dengan memperoleh informasi seakurat mungkin sehingga permasalahan dapat dituntaskan. Adapun dalam pengambilan keputusan, menurut George Robert Terry memiliki dasar-dasarnya, di antara lain 1. Intuisi, suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman yang terseleksi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi ini atau perasaan memiliki sifat subjektif, sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua, berdasarkan pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu yang dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Karena pengalaman seseorang yang menduga-duga masalahnya, walaupun hanya dengan melihat sepintas saja mungkin sudah dapat menyelesaikannya. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dapat dengan rela dan lapang dada. Yang keempat, berdasarkan wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang lain yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Selanjutnya, berdasarkan rasional. Pengambilan keputusan berdasarkan rasional yakni adalah pengambilan keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, lebih transparan, konsisten, dan untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.
Berikut ini merupakan penjabaran proses pengambilan keputusan. Antara lain, 1. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah yang menghalangi atau menghambat tercapainya tujuan. Agar masalah dapat dipecahkan, terlebih dahulu harus dikenali apa masalahnya. 2. Mencari alternatif pemecahan. Setelah masalah dikenali, maka dapat dilakukan pencarian terhadap alternatif-alternatif yang mungkin dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam mencari alternatif, hendaknya tidak memikirkan masalah efisiensi dan efektivitas. Yang terpenting adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya alternatif. Setelah alternatif terkumpul, barulah disusun berurutan dari yang paling diinginkan sampai yang tidak diinginkan. 3. Memilih alternatif. Setelah alternatif tersusun, barulah dapat dilakukan pilihan alternatif yang dapat memberikan manfaat, dalam arti dapat memecahkan masalah dengan cara yang paling efektif dan efisien. Sebelum menjatuhkan pilihan pada sebuah alternatif, ajukan pertanyaan untuk tiap-tiap alternatif. Yang keempat, pelaksanaan alternatif. Setelah alternatif dipilih, tibalah saatnya melaksanakannya ke dalam bentuk tindakan. Pelaksanaan harus sesuai dengan rencana agar tujuan memecahkan masalah dapat tercapai. Yang kelima, evaluasi. Setelah alternatif dilaksanakan, bukan berarti proses pengambilan keputusan telah selesai. Pelaksanaan alternatif harus terus diamati. Apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Selanjutnya, adapun ciri-ciri pengambilan keputusan yang baik adalah dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini. 1. Proses keputusan. Keputusan adalah suatu proses yang terus-menerus atau bersifat kontinu. Sebab kalau tidak adanya suatu proses yang berkesinambungan, berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Apabila tidak ada tindakan lebih lanjut, maka keputusan itu tidak mempunyai arti. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Pertimbangan waktu yang lampau, di mana masalah itu timbul dan informasi dapat dikumpulkan. 2. Waktu sekarang, di mana keputusan itu dibuat. Dan 3. Waktu yang akan datang di mana keputusan dilaksanakan dan diadakan penilaian. Yang kedua, adanya konsep ikatan. Kalau suatu keputusan menyangkut sejumlah besar orang-orang, maka hal yang penting adalah kemampuan untuk menghadapi reaksi dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan dengan kedua belah pihak itu. Keputusan itu bersifat berkesinambungan karena adanya unsur dinamis dan pengharapan-pengharapan daripada orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Keputusan itu juga sering menimbulkan perubahan antara satu bidang yang akan mempengaruhi terhadap bidang lain. Misalnya, suatu keputusan kenaikan harga bensin akan mempengaruhi biaya angkutan atau transportasi. Yang ketiga yakni penilaian. Faktor penilaian di dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua hal. 1. Pimpinan atau pengambil keputusan menghadapi suatu pertanyaan pilihan antara dua atau lebih alternatif. Yang kedua, masalah daripada hasil keputusan itu sendiri yang telah diambil. Pemilihan daripada pengambil keputusan atau pimpinan tidak atas dasar pertimbangan, tetapi atas dasar beberapa alternatif yang oleh pengambil keputusan dianggap penting. Yang keempat, perilaku dengan maksud tujuan tertentu. Setiap penilaian dalam pemilihan alternatif tersebut di atas harus dibandingkan satu sama lain dengan hasil daripada pemilihan yang diharapkan dari salah satu alternatif yang penting, yaitu yang berhubungan dengan maksud dan tujuan organisasi, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek.